Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, pernahkah kalian bertanya bagaimana para ulama memahami dan menafsirkan Al-Quran? Mengapa satu ayat bisa memiliki banyak makna? Dalam video ini kita akan membahas 5 metodologi penafsiran Al-Quran yang penting untuk kita pahami. Yaitu yang pertama adalah tahlili, ijmali, muqarran, maudhu'i, dan hermeneutik. Mari kita mulai pembahasannya. Tetapi sebelum itu, lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yazid Nur Fauzi dengan NIM 24106050024. Metodologi pertama adalah tafsir tahlili. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab yang berarti analisis atau uraian. Dalam tafsir ini, penafsiran dilakukan ayat per ayat secara berurutan mulai dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Tujuannya adalah untuk memahami kandungan Al-Quran secara menyeluruh dan kontekstual. Contoh ulama yang menggunakan metode ini adalah Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan makna ayat, sebab turunnya, hubungan antar ayat, hingga aspek bahasa dan hukum yang terkandung. Kelebihan dari tafsir ini adalah pembahasannya yang mendalam. Namun kekurangannya adalah kadang sulit untuk menangkap tema-tema besar jika hanya fokus pada ayat per ayat. Metode yang kedua adalah tafsir ijmali yang berarti global atau ringkasan. Berbeda dengan tahlili, tafsir ijmali menyampaikan makna yang umum dari ayat atau surah tanpa penjabaran yang mendetail. Bahasa yang digunakan biasanya ringan dan mudah dipahami oleh awam. Contohnya dapat kita lihat dalam tafsir populer seperti tafsir Al-Muyassar atau tafsir Jusama untuk anak-anak. Metode ini cocok untuk dakwah atau pendidikan awal karena memudahkan masyarakat untuk memahami isi Al-Quran secara praktis. Metode yang ketiga adalah tafsir muqarran atau perbandingan. Dalam metode ini, penafsir membandingkan satu ayat dengan ayat lain yang mirip atau membandingkan penafsiran dari beberapa ulama. Contohnya, ketika kita membahas ayat tentang penciptaan manusia, penafsir akan mengumpulkan semua ayat terkait di berbagai surah, lalu menganalisis kesamaan dan perbedaannya. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman dan melihat sudut pandang tafsir yang beragam, baik dari aspek bahasa, fikih, atau akidah. Metode ini sangat berguna untuk menghindari pemahaman yang parsial dan mencari kesatuan makna dari ayat-ayat yang tampak berbeda. Selanjutnya ada metode tafsir maudhu'i atau tematik. Dalam metode ini, penafsir mengangkat satu tema tertentu, lalu mengumpulkan semua ayat di Al-Quran yang membahas tema tersebut dan menafsirkannya secara utuh. Contohnya, temanya bisa berupa keadilan, toleransi, akhlak, pernikahan, atau ekonomi Islam. Penafsir akan meneliti semua ayat yang relevan lalu menyusunnya menjadi satu kesatuan bahasan. Metode ini sangat cocok untuk menjawab persoalan kontemporer karena bisa langsung menyesuaikan tema dengan kebutuhan zaman. Ulama kontemporer seperti Dr. M. Quraish Shihab banyak menggunakan pendekatan ini dalam karya-karya tafsirnya. Yang terakhir ada metode hermeneutik, yaitu pendekatan yang datang dari tradisi filsafat barat, tetapi mulai digunakan dalam studi Al-Quran modern. Secara sederhananya, hermeneutik adalah ilmu tentang penafsiran teks, terutama untuk teks-teks suci atau kuno. Tafsir ini menekankan tiga unsur penting. Yang pertama adalah penulis, yaitu Allah sebagai pengwahyu. Yang kedua adalah teks, yaitu Al-Quran sebagai wahyu tertulis. Dan yang terakhir adalah pembaca, yaitu manusia dengan konteks budaya dan zamannya. Tokoh seperti Fazlur Rahman mengembangkan metode hermeneutik
dalam Islam dengan konsep double movement, yaitu kembali ke konteks turunnya wahyu lalu membawa nilai-nilai itu ke konteks masa kini. Namun, pendekatan ini juga mengandung perdebatan. Beberapa ulama mengkritik hermeneutik karena dikhawatirkan mengabulkan makna asli Al-Quran atau terlalu dipengaruhi relativisme modern. Tetapi di sisi lain, jika digunakan secara hati-hati dan ilmiah, hermeneutik bisa menjadi alat bantu untuk memahami pesan Al-Quran secara relevan dalam dunia modern. Teman-temanku, setiap metode penafsiran memiliki kekuatan dan kekurangannya masing-masing, yaitu tafsir tahlili yang cocok untuk pemahaman yang mendalam, ijmali yang memudahkan pengenalan awal, muqarran yang membantu melihat perbedaan dan harmoni, maudhui yang relevan untuk tema kehidupan masa kini, dan yang terakhir, hermeneutik bisa menjadi jembatan antara teks dan konteks modern, asal digunakan dengan kehati-hatian dan akidah yang kokoh. Memahami Al-Quran bukan hanya soal metode, tetapi juga niat, adab, dan keikhlasan kita dalam mendekati firman Allah. Semoga kita semua menjadi pencinta dan pengamal Al-Quran yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.